Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 32 Kelompok 2 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Di agenda 3, kami mempelajari tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang manajemen ASN. Dalam manajemen ASN ini dibagi dalam 3 subbab, yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pada sistem merit, dalam pengelolaan ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, dan agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Dan pada mekanisme pengelolaan ASN dibagi dalam 4 kelompok, yaitu manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Kemudian kita lanjut kepada pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengertian ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Etiket dalam pelayanan publik berupa etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, etiket dalam bersalaman atau berjabat tangan, etiket dalam bertamu atau menerima tamu, etiket dalam bertelepon, etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Selanjutnya kita masuk kepada whole of government. Dalam whole of government ini ada 4 subbab, yaitu mengenai konsep WOG, penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi, best practice penerapan WOG di berbagai negara, dan implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Whole of government atau WOG yaitu sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai dengan kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan, dan menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Mengapa WOG? Karena adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Kemudian yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegritasi bangsa. Penerapan whole of government
dapat diterapkan pada pelayanan administrasi publik, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Implementasi WOG harus menerapkan pada poin-poin berikut, yaitu pada hakikat dasar pelayanan publik, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah negara, dan WOG dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah. Kita masuk kepada pembahasan personal branding. Personal branding itu sendiri adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri individu. Makanya sebagai seorang ASN perlu membangun personal branding dengan mengetahui kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN itu sendiri. Kemudian, seorang ASN juga harus paham konsep dan prinsip pelayanan publik. Dan yang ketiga, seorang ASN penting untuk melakukan kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Maka dari situ akan terbangun personal branding seorang ASN yang lebih baik. Kita masuk kepada personal branding yang saya terapkan, yaitu sebagai agen kece, yang merupakan akronim dari beberapa nilai dari dalam nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka. Agen kece itu sendiri yaitu A. Amanah, meyakini dalam diri bahwa jabatan dan pekerjaan yang didapat sekarang merupakan amanah dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. G. Gotong royong, mempunyai semangat gotong royong untuk mendapatkan hasil yang maksimal. E. Efisien, efisien dalam pekerjaan. N. Netral, tidak berpihak pada siapapun dan bebas dari intervensi politik. K. Kerjasama, tentunya dengan adanya kerjasama akan lebih mudah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. E. Efektif, memberikan pelayanan yang efektif kepada pengguna atau masyarakat. C. Cermat, cermat dalam bekerja dapat menghasilkan hasil kerja yang baik pula. E. Energik, selalu bersemangat untuk menjadi agen kece bagi negara dan masyarakat. Kita ASN, kita agen kece. Demikianlah pemaparan saya tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.